Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firniansyah Putri dari 11 IPS 3 absen 10. Kali ini, dalam rangka tugas mata pelajaran sejarah Indonesia, saya akan menjelaskan tentang perlawanan bangsa Indonesia terhadap bangsa Portugis. Perlawanan bangsa Indonesia terhadap bangsa Portugis akan saya bagi menjadi dua. Perlawanan yaitu perlawanan rakyat Aceh dan juga perlawanan rakyat Maluku. Dan lalu materi yang akan dibahas masing-masing yaitu yang pertama ada penyebab terjadinya perlawanan, lalu tokoh yang terlibat, proses perlawanan, dan akhir perjuangan atau akhir perlawanan. Yang pertama adalah perlawanan rakyat Aceh terhadap bangsa Portugis. Pertama-tama, saya akan membahas penyebab terjadinya perlawanan rakyat Aceh terhadap bangsa Portugis. Yaitu yang pertama, Portugis yang saat itu sudah menguasai Malaka yang merupakan pusat perdagangan Asia, menganggap bahwa perkembangan Aceh sebagai pusat perdagangan pada saat itu menjadi ancaman bagi bangsa Portugis yang berkuasa di Malaka, menyebabkan Portugis berambisi untuk memonopoli perdagangan di wilayah Aceh. Alasan kedua, sikap Kesultanan Aceh, yaitu Sultan Ali Mukhayat Shah yang menentang kehadiran bangsa Portugis di Malaka. Yang ketiga, Portugis melarang orang-orang Aceh untuk berdagang melewati Laut Merah dan memburu kapal-kapal dagang Aceh tersebut yang berada di Laut Merah pada tahun 1524 sampai 1525. Beberapa kapal Aceh tersebut ditangkap Portugis dan semakin memicu kemarahan rakyat Aceh untuk melakukan perlawanan terhadap bangsa-bangsa Portugis. Lalu yang kedua, tokoh-tokoh yang terlibat dalam perlawanan tersebut. Yang saya akan membaginya menjadi 3 dan masing-masing akan saya bahas. Yang pertama ada Sultan Ali Mukhayat Shah. Berikut adalah foto beliau. Sultan Ali Mukhayat Shah merupakan pendiri kerajaan Aceh pada tahun 1496 Masehi. Ketika peran Portugis di sekitar Selat Malaka semakin besar, Sultan Ali Mukhayat Shah mulai menyusun kekuatan dengan menyatukan kerajaan-kerajaan kecil di bawah payung kerajaan Aceh. Peran beliau yaitu sangat besar karena berhasil membebaskan Aceh dari upaya penguasaan bangsa Portugis, seperti berhasil mengusir bangsa Portugis dari wilayah Aceh yaitu Daya, Pidie, dan Pasai pada tahun 1520-an. Sultan Ali Mukhayat Shah wafat pada tanggal 7 Agustus berdasarkan dari batu nisan yang ditemukan di Kandang 12, Banda Aceh. Lalu yang kedua ada Sultan Alauddin Riayat Shah. Berikut adalah foto beliau. Sultan Alauddin Riayat Shah berani menantang dan mengusir Portugis yang bersekutu dengan Johor. Peran beliau juga sangat besar, yaitu dengan menyusun strategi seperti melengkapi kapal-kapal dagangnya dengan senjata, prajurit, dan meriam. Beliau juga mendatangkan bantuan persenjataan, pasukan, dan ahli perang dari Turki pada tahun 1567. Lalu, dia juga melakukan kerjasama dengan kerajaan-kerajaan lain seperti Kalikut dan Demak. Yang ketiga ada Sultan Iskandar Muda. Berikut adalah foto beliau. Sultan Iskandar Muda lahir di Banda Aceh pada tahun 1593. Sultan Iskandar Muda memulai pemerintahannya pada tahun 1607. Dirinya segera melakukan serangkaian tindakan angkatan laut yang memenangkan kendali atas bagian barat laut Kepulauan Indonesia. Di bawah kepemimpinannya, Kerajaan Aceh mengalami masa jaya karena Sultan Iskandar Muda melakukan ekspedisi penaklukan ke daerah sekitarnya. Pada tanggal 27 September 1636, Sultan Iskandar Muda meninggal dunia di usia 43 tahun. Perannya begitu besar. Sultan Iskandar Muda melakukan persiapan seperti mendatangkan kuda-kuda dari Persia dan menyediakan kapal yang mampu memuat 600-800 prajurit. Lalu yang selanjutnya, yang ketiga adanya proses perlawanan dari rakyat Aceh terhadap bangsa Portugis. Saya akan menjelaskan kronologinya. Yang pertama, pada tahun 1568, Kerajaan Aceh pun membuat berbagai macam strategi perlawanan. Salah satunya adalah melakukan kerjasama dengan kerajaan-kerajaan lain yaitu seperti Demak dan Kalikut. Serangan pertama diluncurkan Aceh pada masa pemerintahan Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qohar. Dalam serangan itu, Portugis mengerahkan kekuatannya sehingga pasukan Aceh mengalami kekalahan. Lalu pada tahun selanjutnya, yaitu 1569, Portugis melancarkan serangan balik ke Aceh tetapi dapat digagalkan oleh pasukan Aceh. Tahun berikutnya, yaitu di tahun 1607, semangat rakyat Aceh untuk mengusir Portugis dari Aceh sangatlah besar. Puncaknya yaitu pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Sultan Iskandar Muda mencoba menambah kekuatan dengan melipat gandakan kekuatan pasukannya.
Angkatan laut diperkuat dengan kapal-kapal besar yang berisi 600 sampai 800 prajurit, pasukan kavaleri dilengkapi dengan kuda Persia, dan menyiapkan pasukan gajah dan milisi infanteri. Di tahun yang sama, untuk melumpuhkan kekuatan bangsa Portugis, Kesultanan Aceh melakukan blokade perdagangan, yaitu melarang rakyat Aceh untuk menjual lada dan timah kepada Portugis. Tapi hasil tersebut tidak begitu sempurna, dikarenakan penguasa kecil Malaka secara sembunyi-sembunyi masih ada juga yang menjual lada dan timah kepada bangsa Portugis. Lalu selanjutnya, di tahun 1629, pasukan Aceh di bawah pimpinan Sultan Iskandar Muda kembali melakukan serangan terhadap Portugis. Serangan dilakukan secara besar-besaran sehingga membuat Portugis kewalahan dan harus mengerahkan semua kekuatan untuk menghadapi pasukan dari Sultan Iskandar Muda. Meskipun demikian, serangan pasukan Iskandar Muda belum berhasil mengusir Portugis dari Malaka. Sepeninggal meninggal Sultan Iskandar Muda, Kesultanan Aceh pun dipimpin oleh Sultan Iskandar Thani yang kurang cakap sehingga mengalami kemunduran. Pada saat Iskandar Thani memimpin Aceh, masih dapat mempertahankan kebesarannya. Tetapi setelah Aceh dipimpin oleh Sultan Safiatuddin, yaitu dari tahun 1641 sampai 1675, Aceh tidak dapat berbuat banyak untuk mempertahankan kebesarannya. Lalu yang keempat, akhir perlawanan rakyat Aceh. Sepeninggal Sultan Iskandar Muda, Kesultanan Aceh dipimpin oleh Sultan Iskandar Thani, yaitu dari tahun 1636 sampai 1641, yang kurang cakap sehingga mengalami kemunduran. Lalu pada saat Iskandar Thani memimpin Aceh, masih dapat mempertahankan kebesarannya. Tapi setelah Aceh dipimpin oleh Sultan Safiatuddin, Aceh tidak dapat berbuat banyak untuk mempertahankan kebesarannya, yang Malaka pun telah jatuh ke tangan VOC pada 1641 seiring dengan lemahnya kekuasaan Portugis di Malaka. Lalu, materi yang kedua yaitu perlawanan rakyat Maluku terhadap bangsa Portugis. Penyebab terjadinya perlawanan Maluku terhadap Portugis dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, monopoli perdagangan oleh bangsa Portugis. Yang kedua, bangsa Portugis melakukan campur tangan terhadap urusan Kesultanan Ternate dan Tidore. Dan yang ketiga, penyebaran agama Katolik di tengah masyarakat Maluku yang beragama Islam. Yang kedua adalah tokoh yang terlibat dalam perlawanan ini dibagi menjadi dua, yaitu Sultan Hairun dan Sultan Bahabullah. Yang pertama ada Sultan Hairun. Berikut adalah gambar beliau. Sultan Hairun lahir di Ternate dan merupakan penguasa kerajaan Ternate ke-23 yang berkuasa antara tahun 1534 sampai 1570. Perannya adalah sebagai pelopor perlawanan rakyat Maluku terhadap Portugis dan mencari dukungan dari luar, yaitu beliau mencari dukungan dari Kekaisaran Turki Utsmani yang pada saat itu merupakan lawan utamanya adalah Portugis juga. Lalu beliau wafat pada tahun 1570. Yang kedua ada Sultan Bahabullah. Berikut ini adalah gambar beliau. Sultan Bahabullah merupakan Sultan ke-7 dan penguasa ke-24 Kesultanan Ternate di Maluku Utara. Beliau juga berperan untuk menggantikan ayahnya dan berperan dalam peristiwa pengusiran Portugis dari wilayah atau kerajaan Ternate pada tahun 1571 Masehi. Sultan Bahabullah wafat pada tanggal 25 Mei 1583. Selanjutnya yang ketiga, saya akan membahas tentang proses perlawanan rakyat Maluku terhadap bangsa Portugis. Berikut ini adalah kronologinya. Pertama, Sultan Hairun mulai melakukan penyerangan pada tahun 1565 Masehi dan terus menggempur benteng-benteng Portugis hingga membuat kedudukannya terdesak. Menghadapi situasi itu, Portugis menangkap dan mengasingkan Sultan Hairun di sebuah benteng. Penangkapan Sultan Hairun membuat kebencian rakyat terhadap Portugis semakin meluas hingga timbullah kekacauan. Hingga pada akhirnya Sultan Hairun dibebaskan dan Portugis mengaku ingin mengadakan pertemuan untuk berunding. Tetapi, kemarahan luar biasa dari masyarakat Maluku terhadap bangsa Portugis terjadi saat ternyata Sultan Hairun dikhianati. Karena pada tahun 1570 Masehi, Sultan Hairun ditipu dan dengan diam-diam dibunuh di benteng Sao Paulo dengan dalih untuk berunding. Pembunuhan ini memicu perlawanan lanjutan yang lebih besar dari rakyat Maluku di bawah pimpinan Sultan Bahabullah yang saat itu beliau itu merupakan putra Sultan Hairun. Sultan Bahabullah segera mengepung benteng Sao Paulo dan mengirimkan armadanya ke Ambon untuk memburu Portugis. Dan yang terakhir, akhir dari perlawanan rakyat Maluku terhadap bangsa Portugis. Strategi yang dilakukan oleh Sultan Bahabullah ini efektif untuk membuat bangsa Portugis menyerah dan angkat kaki dari Ternate pada tanggal 28 Desember 1577 Masehi. Namun, Portugis masih dapat memusatkan kekuatan dan kekuasaannya di Ambon untuk sementara waktu. Setelah menghadapi perlawanan yang tidak kalah sengit dari rakyat Maluku Tengah, pada tahun 1605 Masehi, Portugis akhirnya meninggalkan Maluku dan menetap di Pulau Timor hingga tahun 1975. Baiklah, segitu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan baik dalam perkataan ataupun penyampaian kata-kata.
Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.